Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali di podcast SDMPK Pracimantoro episode kedua. Nah, kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir ada Mas Danu beserta ayahnya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mas Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Mas Danu juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, Mas Danu, pertama kali kita mau kenalan dulu nih. Mas Danu bisa tolong dikenalkan dulu. Mas Danu kelas berapa, kemudian usianya berapa gitu, coba. Perkenalkan, nama saya Danu Adi Pagani, kelas 6E, umur 11. Umur 11 tahun ya. Nah, Mas Danu kali ini ditemani juga oleh ayahandanya. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, mohon diperkenalan dulu Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmono, bapak dari Ananda Danu Adi Pagani. Berdomisili saya di Dusun Gudang, Kecamatan Pracimantoro. Untuk profesi saya adalah TNI AD. Berdomisili di Kuramil 13 Pracimantoro. Nah, ini Mas Danu itu sebenarnya punya adik atau kakak ya Pak ya? Punya kakak nih? Punya kakak. Nah, ini Mas Danu ini kan salah satu murid di SDMPK Pracimantoro. Nah, dia ini punya prestasi di bidang non-akademik yaitu taekwondo. Nah, kita bisa lihat salah satu fotonya Mas Danu nanti ketika mengikuti kejuaraan. Nah, tolong Bapak diceritakan sebenarnya yang foto ini sebenarnya foto yang ketika kejuaraan apa ya Pak ya? Baik Bu. Mohon diralat sebelumnya untuk saya jelaskan. Tadi untuk bela dirinya adalah karate. Oh karate, ya. Yang disebutkan tadi taekwondo je. Iya. Mohon diralat. Untuk bela dirinya karate. Untuk turnamen yang diikuti oleh anak Danu Adi Pagani dari pertama adalah Popda. Ya. Di Wonogiri. Alhamdulillah juara 2. Yeah. Kemudian Solo Raya, Raden Mas Said Cup, alhamdulillah juara 2 dari Solo Raya. Kemudian Gubernur Cup di Magelang dari seluruh provinsi tingkatnya nasional. Ya alhamdulillah juara 2. Alhamdulillah. Untuk kakaknya juara 3. Terus yang terakhir untuk ini virtual itu malah ya alhamdulillah malah yang virtual dapat emas 2. Oh alhamdulillah. Perak 2, kemudian perunggu 1. Ya saya kira untuk riwayat perjalanan tingkat prestasi untuk sementara demikian Bu. Iya. Oh ternyata kejuaraan itu ada online juga ya Pak ya? Ada yang virtual juga ya Pak ya? Semenjak untuk pandemi ini. ya itu kejuarannya virtual Bu. Iya. Berarti dulu ketika pertama kali itu memang kakaknya dulu ya Pak yang terjun ke kejuaraan ini ya Pak ya? Ya untuk yang pertama ini kakaknya. Kemudian Mas Danu. Terus adiknya, berhubung adiknya wah ini belum kayaknya umurnya belum cukup akhirnya saya tunda dulu. Nah ini awalnya ini Mas Danu bisa ikut kejuaraan taekwondo ini tadinya itu sekedar hobi atau memang menjadi memang sudah ada motivasi tertentu gitu Pak? Ya kemungkinan Bu. Ya namanya kalau orang Jawa ini maaf ya. Kalau kacang itu enggak akan lewat dari lanjaran. Itu dari dulu bapaknya memang di bidang karate. Kemungkinan turun ke daerah itu anak-anak saya larinya ke sana. Tinggal menyalurkan bakat saja. Tapi memang awalnya kelihatan ya Pak ya, Mas Danu ini memang punya potensi di bidang karate itu memang karate itu memang ada ya Pak. Ya alhamdulillah Bu. Gitu. Ya siap. Alhamdulillah semua itu butuh proses. Mungkin kalau pagi ya kita latih untuk bangun pagi setelah subuhan, kita didik secara khusus. Kemudian kita bentuk, akhirnya untuk saya masukkan
anak ini produktif atau tidak. Gitu. Ternyata ya alhamdulillah memang anaknya ya demikian. Iya. Ngomong-ngomong tentang latihan nih Pak, tadi kan untuk persiapan mengikuti kejuaraan itu latihannya seminggu bisa berapa kali ya Pak ya? Kalau untuk latihan itu ada 3 tipe Bu. Untuk dia kan ngikutnya yang jalur prestasi. Iya. Kemudian ada reguler, yang seminggu tiap hari Kamis sama Rabu. Kemudian yang TC umum. TC umum itu semua. Jadi untuk yang reguler, TC prestasi maupun yang itu, yang TC umum. Jadi itu memang tiap-tiap kegiatan tadi ada jadwalnya sendiri-sendiri ngaten nggih Pak nggih. Oh ya berarti luar biasa sekali ya Mas Danu latihannya ya. Nah, ini bisa tolong diceritakan nih kejuaraan di mana, dan ini buat Mas Danu ya. Kejuaraan di mana dan kapan yang paling berkesan buat Mas Danu? Di Magelang. Oh, di Magelang. Kenapa Mas Danu kok paling berkesan Mas Danu? Karena lawan 7 kali tanding. Oh, terus lawannya juga gede-gedenya seperti Mas Danu atau mungkin ada yang lebih gede gitu ya Mas Danu? Gede-gede. Oh, ada gede-gede. Mas Danu nggak takut ya Mas Danu ya? Nggak takut. Wah, berarti memang dia sudah punya mental ini ya Pak ya, mental bertanding ya Pak ya. Iya, dan ketika Mas Danu mau bertanding itu gugup atau enggak Mas Danu? Awalnya pas mau tanding gitu? Enggak. Pede aja gitu ya pokoknya. Wah, ini luar biasa sekali nih. Karena setahu saya kalau untuk misalnya saya sendiri Pak, kalau mau maju entah itu apa event apa gitu, kadang-kadang suka grogi dulu. Ini Mas Danu enggak loh ini. Berarti memang atau mungkin memang bawaan gitu ya Pak ya. Gini Bu, kalau kayak saya pribadi itu punya rumus pribadi. Yang ilmu khusus untuk dia di luar dari pelatihan sang pelatih. Kita bekali tawandu, bismillah, selalu berdoa setiap mau menjalankan kegiatan. Terus rumusnya jangan pernah takut. Sebenarnya yang takut itu kita lawan, nanti akan hasilnya maksimal. Itu selalu saya berikan ke Mas Danu. Alhamdulillah. Oh, berarti itu tadi termasuk tips-tips gimana untuk mengatasi kegugupan dari Ananda Mas Danu ya, juga kakak nggih. Nah, kemudian ada pembiasaan khusus yang diberikan orang tua kepada Mas Danu saat di rumah enggak Pak? Ada Bu. Seperti apa Pak contohnya? Sebenarnya ini ya kalau saya bilang ini intaran ya Bu ya, tapi berhubung pertanyaan yang sangat akurat ya saya jawab. Itu kalau kebiasaan khusus di rumah yang saya terapkan, itu di luar dari pelatihan tadi. Tujuannya apa? Nanti biar anak ini plus untuk yang dibekali sang pelatih. Ini rumus khusus. Ada pelatihan-pelatihan khusus Bu, seperti yang di rumah itu saya bikinkan restop, sit up, push up. Dan ada samsak khusus yang di kamar kosong itu saya siapkan. Jadi untuk latihan tiap malam apa saya jadwal. Seperti saya pelatih, saya ini bapakmu, saya pelatihmu, dan juga bisa jadi kakakmu. Semua. Setelah itu dia memahami, melaksanakan, ini namanya proses. Kamu jangan pernah namanya mau melakukan, nanti akan melihat hasil. Udah enjoy saja jalankan. Jangan pernah beban. Selalu berdoa setiap mau melaksanakan kegiatan. Itu saya terapkan ke anak. Nyatanya anaknya mentalnya ya manusiawi ya Bu. Anak saya ini pasti nggak lepas dari jiwa anak-anaknya. Untuk pertama pelatih ini saya mau cerita ini. Pertama di Solo Swear. Itu waktu se Solo Raya itu melawan Klaten ya Dek. Klaten itu sempat goyang juga, mungkin dia sekali berlatih untuk pengalaman goyang. Habis itu dia mengingat lagi apa yang berampaikan di rumah itu. Main lagi, stabil lagi. Alhamdulillah, nah ini udah konsen, fokus. Akhirnya hampir saja itu yang pertandingan terakhir itu mau ketiga, akhirnya dia kalah 1 poin, 1 nilai. Akhirnya dikalahkan yang Klaten. Begitu.
Tapi kalau menurut Mas Danu sendiri nih, lebih asik latihan sama Bapak atau lebih asik latihan sama pelatih khusus nih? Coba. Kalau saya di campur semua. Oh, dicampur semua gitu, iya. Digabung. Jadi ada dari Bapak juga, dari pelatih sendiri juga gitu ya. Jadi nggak ada yang wah lebih asik sama pelatih ini nih gitu, nggak ada ya Mas Danu ya. Bapak galak nggak sih Mas Danu? Ya, kalau untuk latihan biasanya galak. Iya, tapi itu mungkin meningkatkan kedisiplinan kali ya, nggih Pak nggih. Soalnya kalau seperti turnamen-turnamen yang ada hubungannya dengan bela diri, kalau kita nggak disiplin, nggak akan berhasil ya Pak ya. Nah, mungkin ada yang menonton ini banyak yang termotivasi untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan agar menjadi anak yang berprestasi seperti Mas Danu. Tapi permasalahannya tidak semua anak memiliki rasa percaya diri. Nah, dari Bapak sendiri ada nggak Pak tips atau cara melatih percaya dirinya Mas Danu gitu? Mungkin dari dalam dulu, dari internnya Mas Danu dulu. Tipsnya bagaimana ya Pak ya? Ada Bu. Jadi memang suatu sosok itu harus ada ibaratnya rumusnya 0%, 50 maupun nanti maksimalnya mendekati sempurna ya. Bukan sempurna. Itu 100%. Untuk 50-nya, saya 0%-nya maaf, untuk 0%-nya itu dibangun secara moral. Seperti dia udah jalan saat ini, alhamdulillah untuk bangun pagi, habis itu subuhan, habis itu di tengah-tengah tubuhan ini sebelum makan pagi kita isi dengan kegiatan. Kegiatan seperti apa ya Pak ya? Ya untuk berhubung di rumah itu kan latarnya Ombo. Oh gitu. Saya kasih untuk latihan itu. Hari Minggu mungkin 10 putaran. Oh, itu ada Bu. Gitu. Latihan fisik berarti ya Mas ya. Oke, kemudian Pak. Kemudian untuk 50%-nya dimaksimalkan Bu. Maksimalkan untuk gabungan dari ilmu dari pelatih. Itu setiap habis latihan pasti saya tanya. Tadi materinya apa? Saya punya buku tersendiri malah ngalalai dewan pelatih ini. Itu untuk kebaikan anak saya. Saya kasih tahu, oh ini komite Pak tadi, komite tipe A seperti ini. Nanti tujuan saya apa? Setelah dari akar ini lari ke batang pohon, nanti gimana caranya si buah nanti maksimal. Jadi bahasa Jawanya ya. 50%-nya itu Bu. Untuk 100%-nya saya bekali dia untuk di hati. Jangan terlalu melihat ke atas, selalu melihat ke bawah, dan selalu tawadhu, sabar. Yang kamu depanmu, lawanmu itu hanya di hati. Kalau kita pakai emosi, kita enggak di luar dari itu, nanti pengaruh di hasil juga di arena lapangan itu juga Bu. Berarti memang kemampuan dari anak untuk mengontrol emosi sendiri itu penting sekali ya Pak ya? Itu dasar. Ini saya pernah dengar di cerita Pak. Jadi ketika anak didik kita itu sedang bertanding di sebuah laga gitu ya Pak. Kalau ketika emosinya tidak terkontrol, nanti ini ya Pak akan mempengaruhi hasilnya juga ya Pak ya? Iya Bu, kan begini. Gitu. Ya kayak saya itu banyak teman yang berkiprah di Jakarta Bu, yang jam terbangnya udah luar biasa, malah sampai ke Asia. Oh gitu. Saya selalu komunikasi tujuannya apa ya nanti anak saya di bidang itu. Mbok njauh tulung ilmunya itu 40% saja, enggak usah 100%. Itu untuk saya tak kasihkan ke anak saya. Ya alhamdulillah dengan adanya komunikasi dengan Bekasi, dengan Jakarta ini dikasih tipsnya seperti ini. Setiap mau latihan, setiap mau pertandingan yang sifatnya kayak cup itu pasti video call. Oh gitu. Ya alhamdulillah dilatih khusus. Jadi nanti kalau kita udah berusaha terus nanti hasilnya tidak yang seperti inginkan, itu dan namanya prestasi di tengah-tengahnya yaitu selalu saya bilang tadi. Jadi memang tidak ada anak ditekan kamu harus menang gitu nggak ada ya Pak ya? Tidak boleh. Malah justru itu nanti akan ini ya Pak ya, membuat mental anak down ya Pak ya, mungkin kalau seperti itu ya Pak ya. Justru saya balik Bu.
Pertanyaan justru saya balik dengan jawaban seperti ini. Saya nggak pernah mengarahkan atau mendoktrin bahasanya ya. Mendoktrin, kamu harus kalahkan, kamu harus nomor 1. Tidak, malah saya balik ya. Kamu berusaha maksimal mungkin. Apa yang saya katakan, pelatih katakan, gabungkan jadi satu, laksanakan. Untuk hasil, bila mana nanti lawanmu itu nomor 1, kamu nomor 2, nggak apa-apa. Kamu ambil ilmunya, kok saya kalah? Hebat. Gitu. Wah, itu tips yang menarik sekali. Terutama buat orang tua nih, kan kadang-kadang orang tua kan ada nih Pak yang suka membanding-bandingkan anaknya gitu. Wah, ini termasuk contoh yang bisa kita ambil. Tidak boleh seperti itu, karena seperti yang orang tua Mas Danu lakukan, ternyata dengan cara seperti itu Mas Danu justru bisa mengambil ilmu dari orang lain ya Pak ya. Itu termasuk termasuk tips ya Pak ya, termasuk trik juga gimana caranya Mas Danu bisa mempush kemampuannya gitu ya. Nah, Mas Danu, Bapak kan seorang TNI nih. Ya. Mas Danu nanti cita-citanya mau jadi apa sih Mas Danu? Ya sama jadi tentara. Wah keren Mas Danu. Kalau jadi tentara berarti harus disiplin. Berarti Mas Danu mulai dari kecil ini harus berlatih disiplin sejak dini ya Mas Danu ya. Sudah siap Mas Danu? Sudah siap. Oke. Nah, mungkin ini terakhir Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas Danu. Mas Danu dulu. Mas Danu kira-kira apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman untuk memotivasi teman-temannya nanti apa? Kira-kira. Motivasi untuk saya, jangan malas untuk berlatih dan berlatih. Tuh dengerin tuh, jangan malas berlatih. Kemudian agar mendapatkan hasil yang terbaik. Wah ya, just sekali. Ini motivasi dari seorang Mas Danu yang baru kelas 6 SD loh. Bayangkan. Ada lagi motivasi Mas Danu? Udah. Kalau dari Bapak sendiri, apa Pak? Pesan untuk orang tua yang ada di rumah untuk anak-anaknya gitu Pak. Terima kasih Bu. Pesan untuk rekan-rekan anak saya atau orang tua yang di rumah, agar selalu di dasar saya ada selalu di situasi yang seperti ini, kita sebagai orang tua kasih anak-anak yang terbaik dalam segi mungkin kesehatan, terutama untuk motivasi ya, dengan keterbatasan seperti ini, latihan, suatu contoh latihan tidak bisa harus open, dengan virtual ya kita laksanakan. Kasih kesempatan, anak ini maunya seperti apa, kita sebagai orang tua kita dorong semaksimal mungkin. Dan jangan pernah namanya orang tua kita harus seperti saya, harus seperti ini. Jangan, di situasi seperti ini kita sebagai orang tuanya mendampingi, mengiringi, dan mendorong agar anak ini bukan sempurna tapi akan mendekati sempurna. Terima kasih. Ya, wah luar biasa sekali tadi pesan dari bapaknya Mas Danu ya. Nah, baik, terima kasih. Dan hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa setiap keberhasilan atau kesuksesan pasti di belakangnya ada usaha dan juga dukungan dari orang-orang terdekat, terutama orang tua. Nah, kalau tadi Mas Danu sudah menceritakan bagaimana usaha-usahanya untuk bisa sukses seperti sekarang ini, yang tentunya tidak mudah. Nah, semoga juga bisa memotivasi bagi kalian semua, para siswa yang di rumah, untuk selalu belajar dan terus berusaha mengembangkan bakat apa sih yang kalian miliki. Jadi kalian benar-benar harus paham dulu, kita punya bakat apa toh. Nah, bakat-bakat itu harus kita asah. Kemudian dan bonusnya, apabila bakat itu kita asah dengan benar-benar, nanti insya Allah akan menghantarkan kalian menjadi siswa yang berprestasi sesuai dengan bakat yang kalian miliki seperti Mas Danu tadi. Nah, bagi orang tua juga, semoga apa yang sudah disampaikan oleh bapaknya Mas Danu tadi bisa menjadikan motivasi bagi semua orang tua dimanapun berada, bahwa dukungan dan dorongan kita sebagai orang tua merupakan kunci keberhasilan anak-anak kita nanti untuk memperoleh apa yang mereka idam-idamkan atau mereka cita-citakan. Baik, demikian tadi bincang-bincang kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Danu dan juga Ayahanda sudah mau berbagi pengalaman kepada kami dan tentu saja kepada para siswa dan juga orang tua dimanapun berada. Dan karena terbatasnya waktu, maka saya selaku host mengucapkan terima kasih sudah setia menyimak bincang-bincang kita hari ini dari awal hingga selesai.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.